selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya. Masih di Kompas Petang, Saudara. Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat membuka sedikit berkas kasus Vina dan Eki yang telah ditangani tahun 2016 silam. Pengadilan mengatakan 8 terpidana kasus Vina pernah mengajukan gerasi ke Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, namun ditolak. Humas Pengadilan Negeri Cirebon bilang kasus pembunuhan Vina saat itu menyeret 8 orang terpidana. PN Kota Cirebon saat itu hanya menerima 3 berkas dengan total 8 orang pelaku. Oleh karena itu pengadilan hanya fokus untuk menyidangkan 8 orang yang telah ditangkap. Proses persidangan dilakukan terbuka, sementara untuk terpidana yang masih di bawah umur berlangsung tertutup. Kasus ini pun juga sudah melalui tahapan kasasi hingga gerasi pada tahun 2019, tetapi ditolak. Mengenai putusan yang Vina dan Eki ya, Nah, itu ada 3 berkas. Mereka semua sudah mengajukan kasasi, yaitu upaya hukum sampai ke gerasi tahun 2019. Hasilnya? Saya belum nggak bisa, seperti 7 terdakwa ya, 7 terpidana itu ya. Ya, semuanya diponis seumur hidup. Tuh. Hasilnya gerasi itu? Gerasi ditolak. Belum tuntasnya perburuan 3 buronan pembunuhan Vina dan Eki, tudingan kejanggalan dalam penyidikan kasus diungkap salah satu terpidana yang telah bebas. Keluarga korban menanti keadilan untuk Vina. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina yang juga menewaskan Muhammad Rizky atau Eki yang kembali muncul ke publik masih menyimpan sejumlah tanya. Tak hanya soal pengejaran 3 buron yang belum tertangkap, publik juga menyoroti keterangan salah satu pelaku yang telah bebas. Saka Tatal yang membantah sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan ini. Kepengen saya pribadi, saya kan kepengennya nama saya bersih lagi kayak dulu lagi. Kayak gitu. Bahwasanya saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saya kepengennya itu normal biasa kayak dulu lagi. Bahwa saya sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Terus juga banyak tekanan juga kok dari oknum-oknum polisi waktu itu. Akhirnya terpaksa mengakui. Di malam kejadian malam minggu itu juga Saka tidak tahu menahu. Saka posisi ada di rumah. Menanggapi pengakuan Saka Tatal, kakak almarhumah Vina, Marliana mengatakan bukti-bukti yang dimiliki polisi telah cukup kuat untuk menjerat 8 pelaku yang sudah tertangkap. Sekarang bisa bilang mereka nggak mengaku sedangkan bukti-bukti sudah ada. Kan lucu gitu Mbak. Intinya cuma maling aku penjara penuh aja sih gitu. Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan bilang, kesulitan polisi dalam menemukan 3 buron pembunuh Vina karena perubahan kesaksian 8 pelaku saat menjalani pemeriksaan. Jadi bukan pencabutan BAP ya, tetapi para narapidana ini pada saat menjadi tersangka, mereka menerangkan sebagaimana peristiwa yang mereka lakukan pada saat mereka diminta keterangannya di Polres Cirebon Kota. Namun pada saat para tersangka dulu di BAP ulang di Polda atau diminta keterangan kembali, mereka mencabut semua keterangannya. Itu yang kemudian menjadi kendala buat kami dalam mengungkap 3 orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini masih berada di luar. Hingga saat ini pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat dibantu Bareskrim Mabes Polri telah mencari 3 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus Vina memunculkan tanda tanya baru bagi publik. Selain 3 pelaku yang masih buron, juga soal pengakuan mantan terpidana soal dipaksa mengaku oleh polisi. Untuk mengulas lebih dalam mengenai kasus ini, kami sudah bersama pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting dan juga anggota Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, menurut Anda bagaimana Polda Jawa Barat harus menjawab tudingan soal dipaksa
mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang sempat disebut oleh Saka Tatal, terpidana yang sudah bebas saat ini. Ya baik, terima kasih. Kompolnas tentu mekanismenya kan kita harus mendapatkan klarifikasi terlebih dahulu agar baru bisa menilai sebenarnya proses tahapan-tahapan. Mohon maaf, audionya Pak Yusuf. Sudah kami mintakan. Dalam pantauan pada saat ini sedang dipersiapkan oleh Polda Jabar klarifikasinya. Ya tentu klarifikasinya kan harus komprehensif, apalagi ini peristiwanya kan kasusnya sudah 8 tahun. Yang kedua, terkait dengan perkembangan penjelasan salah satu terpidana Saka Tatal yang sudah bebas ini, saya sendiri sudah bertemu dengan kuasa hukumnya Ibu Titin, sudah melihat berkas-berkasnya, sudah kami catat, dan ini bagian dari hal yang kami mintakan klarifikasi. Nanti kita lihat pada proses penyidikan di Polresta Cirebon hingga dilimpahkan di Polda Jabar itu bagaimana SOP dan proses. Oke, Bang Jamin. Kalau memang ada pengaduan ke Propam, itu ada tindak lanjut, nah misalnya seperti itu. Baik, saya ke Bang Jamin. Bang Jamin. Nah, yang ketiga, yang paling utama, kasus ini belum selesai. Oke. Baik, saya bergeser ke Bang Jamin. Bang Jamin, memangnya kalau proses hukum itu bisa terus berjalan ketika salah satu terduga pelaku menolak untuk mengakui perbuatannya. Bahkan untuk kasus ini, ia mengaku menolak, mengaku tidak mengakui perbuatannya, lalu menyebutkan bahwa mendapatkan intimidasi sehingga dipaksa untuk mengaku. Ya, makasih Mbak Setia. Jadi dari 8 terpidana karena memang sudah dihukum ya, ini tentu kita melihat prosedur mereka menjadi tersangka, lalu terdakwa dan terpidana itu sudah melalui prosedur yang benar nggak begitu ya, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jangan-jangan di antara mereka ditekan sehingga satu dan di antara mereka menjadi saksi di antara mereka untuk memberatkan mereka sendiri. Padahal bisa jadi ada orang lain yang pelakunya sendiri tidak pernah untuk diungkapkan begitu. Jadi ini yang menjadi permasalahan. Contoh ya, Saka Tatal ini sendiri kan sudah nggak mengaku setelah dia keluar dari terpidana. Nah pertanyaannya, apakah dia pada saat itu mengenal pelaku lain? Dia bilang tidak mengenal pelaku yang disebutkan tersebut. Berarti kan ada sesuatu yang tidak matching gitu ya. Masa pelaku bersama-sama 8 orang, di antara mereka tidak mengenal begitu. Itu kan kalau kita melakukan suatu perbuatan pidana, niatnya itu adalah point meeting mindnya itu bersama-sama gitu, keinginannya bersama-sama. Tapi kalau tidak mengenal di antara mereka, justru itu pertanyaan, apakah kemungkinan polisi salah tangkap atau salah menempatkan orang, atau juga ada orang lain digantikan dengan orang lain yang tidak bersalah. Nah itu semua pemikiran liar itu bisa saja terjadi kan, dan baru sekarang diungkapkan. Kenapa baru sekarang pertanyaannya? Karena mereka mungkin pada saat itu tidak punya kemampuan. Baik. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, apa yang bisa dikaji oleh Kompolnas terkait dengan pernyataan baru dari Saka Tatal? Ya, itu kan makanya klarifikasinya itu kan ada pada bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan termasuk penangkapan Saka Tatal ini. Kan di dalam pembuktian itu kan pengakuan yang diduga pelaku itu kan sebenarnya urutan terakhir. Ada kesaksian dari yang diduga pelaku lain tidak terkait dengan tata sakal, misalnya seperti itu. Tapi sekali lagi, ini kan proses penyidikannya sudah dalam pembuktian di pengadilan, hanya yang kami akan lihat nanti, sekali lagi, soal prosedur dan SOP
ketika Saka Tatal ini yang mengatakan bahwa dipaksa mengaku, bagaimana prosesnya? Nah, menurut pengacaranya, Ibu Titin kan sempat membuat laporan ke Propam. Ini akan kita lihat bagaimana tindak lanjut Propam pada waktu itu, apakah memang ada prosedural. Nah, ini sudah kami catat. Ya tentu kami dalam pantauan pihak Polda sendiri sudah mempersiapkan bagaimana merespon apa yang dimaksud itu. Pak Yusuf, kalau dilihat dari kasus pembunuhan Vina ini saat ini, bisa tidak pernyataan dari Saka Tatal, terpidana yang sudah bebas ini, dijadikan bahan baru untuk dibukanya kembali kasus ini? Dan apakah penyidik lama yang menangani kasus ini tahun 2016 perlu dipanggil kembali menurut Anda? Kompolnas sementara ini masih berpatokan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Hanya nanti kita lihat bagaimana proses penyidikannya pada waktu itu. Yang kedua, sepanjang putusan pengadilan itu belum ada upaya hukum lain untuk menilai dan mengoreksinya, ini masih kita pegang. Nah, sementara kan prosesnya sudah ada kasasi. Nah, apakah akan PK? PK kan itu ada novum. Nah, kami tetap mendorong kasus ini belum selesai. Sekali lagi, mengapa belum selesai? Masih ada 3 tersangka. Ini yang kami dorong agar segera ditangkap. Barangkali dengan tertangkapnya 3 tersangka itu ada novum untuk pengembangan kasusnya. Baik, kalau dari Pak Jamin sendiri seperti apa, Bang Jamin? Apakah pernyataan dari Saka Tatal ini perlu dibuka kembali atau diperiksa agar pernyataannya ini bisa menjadi pernyataan resmi, bukan pernyataan hanya kepada publik atau media saja? Ya, dengan dia melaporkan kepada Propam, itu artinya prosedur yang dilaluinya pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka, dia anggap tidak sesuai. Nah, kalaupun kita harus bedakan antara material, mungkin materialnya diperiksa, tapi pada formilnya, waktu dia diperiksa, diperlakukan tidak sesuai dengan objek yang pemeriksaan begitu. Nah, waktu nanti itu harus dipanggil. Jadi penyidik waktu dia menginterogasi dia, ya kemungkinan dipaksa katanya disudut rokok lah, dipukuli atau apapun itu kemungkinan akan dipanggil dan diperiksa. Jangan-jangan ada dilakukannya seperti itu. Dan itu tidak ada kaitan dengan material putusan dia menjadi terpidana begitu. Nah, nantinya kalau dapat dibuktikan ya bolehlah dikatakan sanksi kepada para penyidik yang melakukan perlakuan yang tidak baik dan benar itu waktu pemeriksaan. Itu saja sebenarnya yang menjadi dasar keberatannya. Nah, kalau nanti ditemukan ada perkembangan 3 tersangka tadi yang kemungkinannya dijadiin, itu juga bisa. Nah, kemarin di televisi yang itu dia katakan kalau ada CCTV, Mbak Cynthia. Nah, kenapa nggak dibuka CCTV? Katanya pada waktu itu lawyernya mengatakan. Nah, itu juga harus didalami. Kenapa pada saat itu ada CCTV di daerah situ tapi tidak dibuka dan menjadikan bukti menurut pengacaranya itu. Tapi saya nggak tahu persis apakah kebenaran fakta itu terjadi atau tidak begitu. Lalu seperti apa prosedur atau apa ya bisa dikatakan urutan untuk menguak kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina, termasuk bagaimana cara mengejar 3 DPO yang dari 2016 lalu belum juga tertangkap? Kita masih akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.